Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pembahasan ini mencakup proses masuknya Islam ke Nusantara, teori-teori menjelaskannya, perkembangan Kesultanan Islam, hingga nilai keteladanan para ulama yang relevan untuk kehidupan saat ini. Apa yang dimaksud dengan masuknya Islam ke Indonesia? Jadi, masuknya agama Islam ke Indonesia merupakan proses kedatangan dan penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara. Proses ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan interaksi sosial, perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Islam tidak datang dengan kekerasan, tetapi diperkenalkan secara damai dan persuasif sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang sebelumnya telah memiliki tradisi dan kepercayaan lokal. Kapan Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara? Jadi, Islam diperkirakan mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini berkaitan dengan ramainya jalur perdagangan internasional antara Arab, India, dan Cina. Proses pengenalan Islam berlangsung dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-13 Masehi, Islam memasuki fase perkembangan yang ditandai dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam, seperti Samudra Pasai. Dengan demikian, abad ke-15 Masehi bukanlah masa masuknya Islam, melainkan masa perkembangan Islam di Indonesia. Di mana wilayah awal masuknya Islam di Indonesia? Wilayah awal masuknya Islam berada di daerah pesisir Nusantara, khususnya Sumatera bagian utara. Daerah pesisir menjadi tempat persinggahan para saudagar Muslim yang berdagang melalui jalur laut. Dari wilayah pesisir, Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan daerah pedalaman. Penyebaran ini menunjukkan bahwa Islam berkembang mengikuti jalur perdagangan dan jaringan sosial masyarakat. Mengapa muncul berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia? Munculnya berbagai teori tentang masuknya Islam disebabkan oleh luasnya wilayah Nusantara dan letak yang strategis di jalur perdagangan internasional. Kondisi ini membuat sulit menentukan secara pasti wilayah pertama yang menerima Islam. Oleh karena itu, para sejarawan mengemukakan beberapa teori, seperti teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Setiap teori memiliki dasar dan kelemahan masing-masing, sehingga perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar dalam kajian sejarah. Kemudian bagaimana ya proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia berlangsung? Jadi, proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui berbagai jalur. Islam dikenal melalui perdagangan maritim sejak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, Islam berkembang melalui pernikahan, pendidikan keagamaan, pesantren, kesenian, serta dukungan kekuasaan politik kesultanan. Penyebaran Islam dilakukan secara bertahap, damai, dan menyesuaikan dengan budaya lokal, sehingga Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam semakin pesat ketika umat Islam membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan raja bergelar sultan. Banyak raja memeluk Islam karena mayoritas rakyatnya telah lebih dahulu masuk Islam. Islam dianggap sebagai agama pembebas karena tidak mengenal sistem kasta. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik dunia Islam seperti masa Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani.
Selanjutnya, nilai keteladanan ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Para ulama penyebar Islam menunjukkan nilai keteladanan yang sangat patut dicontoh, antara lain yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar dalam menghadapi ujian, menghargai perbedaan, serta berdakwah secara damai. Nilai-nilai ini menjadi dasar terbentuknya karakter Islam Nusantara yang toleran, moderat, dan berakhlak mulia. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai. Peran ulama dan kesultanan sangat besar dalam menyebarkan Islam serta membentuk karakter masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita perlu meneladani nilai perjuangan, keilmuan, dan akhlak para ulama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.